Bagaimana sih cara membiasakan akhlak terpuji itu? Nah, untuk membiasakan akhlak terpuji, yaitu dengan cara memiliki sifat ikhtiar, tawakal, syukur, dan sabar. Mari kita bahas lebih lanjut, apa sih itu ikhtiar? Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalil nakli tentang ikhtiar terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Selanjutnya, bentuk ikhtiar. Yang pertama, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Yang kedua, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari guru. Selanjutnya, dampak positif. Yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Yang kedua, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Pembahasan yang kedua yaitu tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Selanjutnya, contoh perilaku tawakal. Contohnya, setelah berusaha keras menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ada seorang murid yang berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala usai belajar keras untuk ujian. Lalu, dampak positif. Yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran. Bahasan selanjutnya yaitu tentang syukur. Syukur itu apa sih? Syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Dalil nakli tentang syukur terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku syukur. Yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain. Dan yang terakhir, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada 3 cara bersyukur. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Yang kedua, bersyukur dengan badan. Dan yang ketiga, bersyukur dengan hati. Adapun dampak positif dari perilaku bersyukur yaitu mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah. Yang kedua, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, terhindar dari sifat tamak. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir nih. Apa sih itu sabar? Sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 200.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Selanjutnya, bentuk sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Yang ketiga, sabar saat menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ciri-ciri perilaku sabar. Yang pertama, memiliki emosi yang stabil. Yang kedua, tidak mudah marah. Yang ketiga, tidak mau menyakiti hati orang lain. Yang keempat, memiliki tutur kata dan perilaku yang baik. Dan yang kelima, selalu menghormati orang lain. Adapun dampak positif, yang pertama, dapat membendung tipu daya setan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.